Kalau enggak ada anak yang bertanya nih. Tapi di luar tema apa tabarruk Ustaz. Yang kita dengarkan madhab Wahabi ini apa namanya di dalam akidah mereka berkeyakinan bahwa Allah fis sama. Nah, ini yang menjadi muskilah dan itu ada hadis jariyah kalau tidak salah di Sahihul Muslim yang mengatakan ada jariyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Qalat fis sama. Bagaimana mentafsirkan atau memahami hadis tersebut Ustaz? Terima kasih. Hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'din nusakh. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang fisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil. Kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Kalau ditakwil, berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariyah itu aina Allah, di mana Allah. Yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab fis sama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Jadi bukan tempatnya di langit. Mengapa begitu? Karena Allah ini maha suci dari tempat. Ini qat'i. Allah ini maha suci dari tempat, memang dalilnya qat'i. Tidak bisa dibantah kalau baginda ini maha suci dari tempat. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum hanya Allah yang maha mengatur. Berarti Allah tidak diatur. Di dalam Al-Quran, Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Berarti selain Allah tidak bersandar. Karena Allah tempat bersandar, mustahil Allah bertempat pada arasy. Dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhir. Hanya Allah lah yang maha awal. Yang dimaksud maha awal, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ada langit, sebelum ada arasy, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah tidak bertempat. Berarti setelah benda-benda itu tercipta, Allah tidak bertempat. Mengapa? Allah tidak berubah. Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Itu dalil qat'i. Jadi bagaimanapun dalil itu tidak bisa hadis jariyah ini tidak bisa menjadi dalil. Kalaupun ini dipaksa-paksakan, Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa pada arsy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat. Karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana? Di rumah Habib Abdullah kan? Lah apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arsy, tapi kok ada di sini?
oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Jadi banyak ya. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan, yang dimaksud dekat di sini dekat secara ruhani, dekat secara hati, bukan dekat secara kebendaan jasmani, bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya, makanya istawa ditakwil, wasjud waqtarib juga ditakwil. Nah, berarti istawa, wasjud waqtarib, wa huwa ma'akum semuanya mutasyabihat. Karena mutasyabihat, maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang muhkamat. Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Istawa bukan sifat Allah. Saya 2 tahun yang lalu didatangi orang Wahabi di Malaysia. Menurut saya Tuhan itu ada di arsy, Kiai. Lah kenapa? Istawa di dalam Al-Quran 6 kali disebutkan. Oh, jadi alasannya karena disebutkan 6 kali. Loh kok bisa karena berulang-ulang lalu dianggap muhkamat? Itu tidak betul. Menurut kami, istawa dengan laisa kamitslihi syai' dan surat Al-Ikhlas itu muhkamat karena sabab nuzulnya memang tentang sifat Allah. Sifatur Rahman. Di dalam hadis seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang musyrik bertanya, "Sif li rabbaka ya Muhammad." Terangkan sifat Tuhan kamu wahai Muhammad. Turun surat Al-Ikhlas. Karena ini menerangkan tentang sifat Tuhan, maka membaca surat Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Mengapa surat Al-Ikhlas ini ta'dilu thulutsal Quran? Membaca 1 kali sama dengan sepertiga. Li'annaha sifatur Rahman. Karena itu sifatnya Tuhan. Sedangkan orang baca istawa tidak dapat fadilah sepertiga dari Quran. Berarti ini yang muhkamat. Akhirnya Wahabinya diam, segera pergi. Ini cara anunya ya. Ada di buku Tauhid 50 tadi itu.